Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan materi persiapan penilaian akhir semester mata pelajaran matematika kelas 9 tahun pelajaran 2022-2023. Kali ini kita akan membahas indikator ketiga, fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat. Jadi materinya adalah menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akarnya X1 dan X2. Untuk soalnya, ini diketahui persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan min 5. Ada optionnya x kuadrat ditambah 2x kurang 15, kemudian x kuadrat dikurang 2x kurang 15, x kuadrat dikurang 8x dikurang 15, dan x kuadrat ditambah 8x dikurang 15. Jadi untuk menentukan persamaannya, jadi yang pertama kita tentukan dulu faktornya. Jadi kalau X-nya adalah 3, jadi faktornya itu X kurang 3. Kalau X-nya kurang 5, berarti faktornya X tambah 5. Nah, kemudian kita tentukan persamaannya. Jadi untuk persamaannya X kuadrat ditambah, ini min 5 ditambah, min 3 ditambah 5, itu hasilnya positif 2, berarti 2X. Kemudian min 3 kali 5, berarti min 15. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian berikutnya, untuk soal berikutnya, soal uraian. Jika persamaan kuadrat akar-akarnya 3 dan min 5 adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C, maka nilai A, B tambah B tambah C adalah. Nah, jadi tadi nilai A-nya kita dapatkan adalah 1, nilai B-nya adalah 2, nilai C-nya adalah min 15. Jadi kalau kita jumlahkan, A tambah B tambah C itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah min 15, hasilnya adalah min 12. Kita lanjut indikator keempat, persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Kemudian untuk soalnya, ini ada fungsi kuadrat, kemudian kita menentukan yang mana yang benar dari gambar ini, yang mana yang benar. Sekarang kita lihat X kuadrat ditambah X kurang 6, berarti nilai A-nya adalah 1, kemudian nilai B-nya adalah 1, dan nilai C-nya min 6. Karena nilai A-nya itu lebih besar dari 0, maka kurvanya menghadap ke atas. Kemudian titik potong pada sumbu X, jadi kita faktorkan dulu. Kemudian kita tentukan nilai X1-nya berapa, nilai X2-nya berapa. Nah, kemudian kita tentukan lagi titik potong terhadap sumbu Y. Kita tinggal mensubstitusi nilai X pada persamaan atau pada fungsi, kita dapatkan min 6. Jadi ini kurvanya ke atas, kemudian titik potongnya min 3 dengan 2, dan titik potong pada sumbu Y adalah min 6. Jadi jawabannya adalah C. Ini jawabannya C, bukan A ya, tetapi jawabannya adalah C. Kemudian berikutnya adalah pilihan ganda kompleks. Jadi ada pilihan ganda kompleks di sini. Kemudian ditentukan, pilihlah 3 jawaban yang benar. Jadi ada kurva menghadap ke atas, kemudian titik potong X sama dengan min 3 dan X sama dengan 2, kemudian titik potong terhadap sumbu Y sama dengan 6, jumlah kuadrat-kuadratnya adalah min 1. Sekarang penyelesaiannya. Jadi kita dapatkan nilai A-nya itu adalah 1, nilai B-nya adalah 1, dan nilai C-nya adalah min 6. Jadi A-nya lebih besar dari 1, kurvanya menghadap ke atas. Jadi pernyataan pertama benar. Titik potong terhadap pada sumbu X. Kita faktorkan nilai X yang didapat adalah min 3 dan X 2-nya sama dengan 2. Berarti pernyataan kedua benar. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y kita peroleh adalah min 6. Jadi pernyataan ketiga ini salah. Kemudian jumlah kuadrat-kuadratnya, jadi kita jumlahkan saja min 3 ditambah 2, hasilnya adalah min 1. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 4. Ya, kemudian soal yang terakhir, ini soal uraian singkat. Jadi ada grafik fungsi kuadrat jika titik
0, A itu adalah B 0 B, 0 dan C, 0 itu adalah titik-titiknya. Oh, ini terakhir 0, C ya, 0, C. Eh, ini dilalui oleh grafik-grafiknya. Jadi misalnya yang pertama adalah eh, ini ya. Ini grafiknya pertama 0,6, kemudian ada min 3,0 dan 2,0. Jadi A-nya adalah 6, B-nya adalah min 3, kemudian C-nya adalah 2. Kalau kita jumlahkan 6 tambah min 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Jadi nilai A tambah B tambah C-nya sudah kita peroleh sama dengan 5. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada indikator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.